Om Swastiastu, selamat malam pemirsa Bali TV. Swastiastu. Berjumpa dengan saya Pradana Adi Putra, inilah Bali Post Talk dalam kesempatan malam hari ini. Baik, kita akan membahas tentang topik menjaga kesehatan mulut dan gigi di tengah pandemi COVID-19 dan kami akan berbincang-bincang dengan Profesor Dr. Gigi Dewo Madewe Degamo, ini selaku Ketua Pengurus Wilayah Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Indonesia Bali. Baik, pemirsa Bali TV, pemeriksaan kesehatan gigi merupakan hal yang rutin dilakukan dan ini memang terkait dengan pandemi COVID-19 ini tentu saja ini berdampak terhadap praktek dokter gigi, ini utamanya di Bali. Baik, selamat malam Dr. Dewo Madewe Degamo. Selamat malam. Om Swastiastu. Swastiastu. Iya. Ini kondisi yang masih sangat memprihatinkan terkait pandemi COVID-19. Ini bagaimana protokol kesehatan bagi masyarakat yang ingin memeriksakan gigi di tengah pandemi ini, Dok? Ya. Sesuai dengan anjuran WHO dan juga pemerintah Indonesia dan juga dari surat edaran yang disampaikan oleh Persatuan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia, serta kami tidak lanjuti melalui surat edaran yang kami keluarkan untuk sejawat-sejawat kita yang ada di wilayah Bali, khususnya untuk dokter gigi, dalam melaksanakan kegiatan praktek dokter gigi yang melayani masyarakat, sehingga dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, maka kita harus selalu waspada sesuai dengan protokol yang ada, di mana pada saat kita melakukan suatu tindakan dalam kondisi seperti ini, yang kita layani yaitu yang sifatnya emergensi, ya, yang sifatnya emergensi, sehingga pertama kita itu melakukan suatu tindakan yang paling minimal yang bisa bersentuhan dengan hal-hal yang berkaitan dengan terjadinya semburan atau aerosol yang ditimbulkan pada waktu kita melakukan kegiatan praktek kedokteran gigi, yaitu yang sifatnya emergensi, di mana kita pemberian obat-obatan, walaupun sekarang sesuai dengan anjuran kita bisa melakukan kegiatan perawatan secara online, sehingga apa keluhan dari pasien, paling tidak kita bisa menentukan diagnosa, sehingga terapinya berupa obat-obatan ataupun saran-saran lain yang bisa kita informasikan ke masyarakat yang membutuhkan pelayanan atau perawatan kesehatan gigi. Iya, baik. Ini kemudian bagi pasien ini dengan adanya kondisi ini, ketika dalam kondisi yang mendesak ini kemudian seperti apa? Nah, ini kan kemudian juga bagi para dokter gigi, terutama yang lagi koas. Ini bagaimana ini kebijakan yang berlaku terhadap mereka selama pandemi COVID-19 ini, Dok? Nah, kalau untuk mahasiswa kami yang koas, ya kebetulan saya juga sebagai dekannya di sini, sesuai dengan anjuran dari Kemendikbud, khususnya untuk proses pembelajaran, yaitu pembelajaran jarak jauh, dan khusus untuk yang koas, kami tidak akan melakukan suatu tindakan perawatan. Jadi secara umum tindakan koas itu kami kami rumahkan, yaitu dengan proses pembelajaran jarak jauh, ya, di mana proses pembelajaran jarak jauh kita utamakan kognitifnya dulu. Nah, tentang psikomotor itu bisa kita melalui video call atau dia itu mensimulasikan tahapan-tahapan pekerjaan sesuai dengan tahap pekerjaan yang atau kasus yang dia hadapi secara realnya, sehingga nanti setelah pandemi ini berakhir, mudah-mudahan secepatnya baru dia akan melakukan kegiatan. Itu pun harus melalui seperti tadi protokol, yaitu kita menggunakan APD, pasien paling tidak awal sebelum kita menyentuh atau memeriksa mulutnya, kita suruh kumur-kumur dengan antiseptik, paling tidak itu selama 20 detik dulu, sehingga kita berharap keadaan di rongga mulutnya itu betul-betul dalam keadaan sudah yang normal, tidak ada lagi hal-hal yang kita tidak inginkan, sehingga betul-betul antara
pasien, mahasiswa, karena dengan kondisi sekarang itu kita kan tidak tahu mana yang yang sudah tertular, Iya. apalagi sekarang itu kan banyak yang OTG, orang tanpa gejala, Iya. sehingga kita itu betul-betul harus mengantisipasi. Antisipasinya dengan apa? Ya kita harus dari ujung kepala sampai ke ujung kaki itu APD-nya betul-betul kita harus perhatikan kalau kita itu akan menangani pasien, baik itu yang sifatnya emergency atau yang hal-hal lain yang memerlukan perawatan kedokteran gigi. Ya, ini kalau untuk bagi pasien seperti apa, Dok? Artinya kan kita tidak bisa membatasi mereka ketika ada sakit gigi atau seperti apa. Ini belum terjawab tadi. Apa yang kemudian dokter sampaikan ini dalam kesempatan di Bali Postok ini untuk masyarakat khususnya yang akan berkepentingan bertemu atau berkonsultasi dengan dokter gigi? Ya, kita paling tidak kita mendengarkan keluhan dari pasien tersebut. Ya. Selanjutnya dari keluhan itu kita bisa mengambil suatu kesimpulan, mendiagnosa apa dari keluhannya itu sehingga kita bisa menentukan terapinya. Nah, terapinya kalau kita memang mengambil tindakan yang paling minimal, yang invasif sekali, ya, paling minimal, dan selanjutnya baru kita kasih terapi obat-obat secara secara tepat sesuai dengan keluhannya. Sehingga nanti kalau seandainya hal itu tidak, baru kita ngambil tindakan dengan catatan itu tadi. Kita harus waspada. Kita APD. Alat-alat harus disposable semua. Sekali pakai. Karena apa? Kalau kita tidak disposable, kita takutnya nanti kalau ada pasien yang sifatnya emergensi lagi, nah itu kan bisa aja mudah-mudahan tidak ada yang terkena waktu kita melakukan tindakan. Nah, bila mana itu terinfeksi, bisa akan menularkan ke pasien berikutnya. Nah, makanya itu betul-betul kita itu harus alatnya steril, ruangannya disterilkan, begitu juga tempat kita mengadakan suatu tindakan. Iya, baik. Ini kemudian untuk memberikan pelindungan ini kepada para dokter gigi yang bertugas. Kalaupun tadi ada pembatasan, bagaimana pelindungan khususnya mungkin dari PDGI Bali, kemudian PDGI Pusat, ini apalagi kan ada informasi ada dokter gigi yang meninggal dunia akibat COVID-19, betul ya dok ya? Iya, kalau dokter gigi yang meninggal itu ada 5 orang di Indonesia, ya, dan kebetulan kemarin yang terakhir itu ada yang Ketua Pengwil Banjarmasin juga Dr. Gunawan itu meninggal. Nah, makanya kemarin di surat edaran itu saya menyarankan kalau bisa dengan kondisi yang pasien yang terus meningkat ini, perkirakannya April Mei ini terus ada korelasi untuk meningkat, makanya kami berharap, kami menghimbau untuk teman-teman dokter gigi yang di Bali, mohon untuk tidak melakukan kegiatan praktek. Nah, kegiatan praktek itu pun yang tadi seperti saya bilang tadi, itu sifatnya yang emergensi. Ya, nah kami pun sudah bersurat ke Dinas Kesehatan Provinsi dan juga bagi teman-teman baik itu praktek mandiri maupun di Puskesmas dan klinik-klinik yang ada di seluruh Bali yang melayani BPJS, kami juga sudah bersurat ke Deputi BPJS Bali Nusra sehingga betul-betul kita itu melakukan tindakan sangat-sangat minimal. Apalagi kemarin dari penanggulangan COVID ini, Badan Penanggulangannya mengimbau mohon untuk tidak berpraktek dokter gigi dan dokter THT karena dia sangat berisiko dia tertular maupun menularkan. Nah, makanya kami mengimbau pada teman-teman bila mana melakukan tindakan nanti tolong APD-nya diperhatikan dari ujung kepala karena kita itu kan dekat sekali dengan rongga mulut apalagi
kadang-kadang teman-teman kan kepalanya juga sangat riskan sekali, ada rambut di situ, ada nempel, ya. Disitulah risiko kita, sehingga betul-betul APD-nya dari ujung kepala sampai ke kaki, karena di ruangan itu kan kita tidak tahu bahwa sudah ada aerosolnya berterbangan di daerah praktek kita. Iya, ini memang sangat beresiko ya, dokter ya. Ini dalam konteks dokter gigi. Nah, dari sejak pandemi COVID-19 ini, apa yang sudah dilakukan oleh PDGI Bali ini dalam membantu mencegah penyebaran COVID-19 di Bali, dok? Ya, selain tadi kita tidak melakukan tindakan praktek yang secara masif ya, karena itu kan juga salah satunya kita mencegah penyebaran kan gitu. Nah, selain itu kita juga sudah ikut berperan aktif, yaitu pembuatan pelindung wajah, face shield, yaitu sebanyak 300 buah yang kita akan sebarkan ke ke tempat-tempat yang memang membutuhkan, seperti klinik, rumah puskesmas, rumah sakit, ataupun praktek-praktek mandiri di seluruh anggota kita, sehingga betul-betul nanti kita bisa mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Selain itu, kami juga nanti akan akan ke lapangan. Selain memang penyemprotan, kita juga sudah lakukan. Terus rencananya kami juga akan membuat suatu desa binaan, yaitu desa binaan desa siaga COVID-19, sehingga betul-betul nanti desa sebagai penggerak dan lain sebagainya bisa melindungi warganya melalui peran serta kita untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Selain itu juga kami akan berencana untuk masyarakat secara keseluruhan akan ikut berperan serta untuk pembagian masker, sehingga masyarakat sesuai dengan anjuran pemerintah sekarang, bukan yang sakit saja yang pakai masker, yang sehat pun sekarang harus pakai masker. Karena itu tadi, OTG ini kan betul-betul kita itu tidak prediksi, sehingga sesuai dengan saran pemerintah, kita seluruhnya wajib memakai masker. Baik, terima kasih Dr. Dewo Madewe Degama, pemirsa, selaku Ketua Pengurus Wilayah Topengwil Persatuan Dokter Gigi Indonesia PDGI Bali. Dokter, terima kasih, selamat bertugas, semoga sehat selalu untuk semua anggota. Jaga kondisi, jangan social distancing, physical distancing harus tetap diperhatikan. Suksma dokter atas waktunya. Baik pemirsa, demikianlah Bali Post Talk pada kesempatan malam hari ini telah kami hadirkan. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.